Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Pindrang yang mewakili 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang telah melaksanakan aksi demonstrasi dengan menuntut Bupati Pindrang agar Kadis PMD Kabupaten Pindrang segera dicopot dari jabatan, serta mobil pelayanan kesehatan desa itu harus disesuaikan dengan Permenkes, tentu memiliki spesifikasi khusus dan SOP. Aksi yang digelar di pertigaan Jalan Bintang kantor PMD Kabupaten Pindrang dan kantor DPRD Kabupaten Pindrang dipimpin langsung Jenderal Lapangan Muhammad Amir bersama Koordinator Lapangan Amar serta para orator dari perwakilan masing-masing Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Pindrang. Dengan menyuarakan aspirasi masyarakat menggunakan alat pengeras suara jenis TOA serta sound system yang dirakit di atas armada komando, Koordinator Lapangan Amar dan Sang Jenderal Lapangan Muhammad Amir melakukan kegiatan orasi secara bergantian di atas kendaraan roda 6 truk Hino dengan kepungan asap hitam pembakaran ban di Jalan Poros Pindrang Parepare. Amir dalam orasinya mengatakan kepada pemerintah Kabupaten Pindrang, dalam hal ini Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid, agar secepat mungkin melakukan pencopotan jabatan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Pindrang Mahmud Bancing karena telah melakukan pelanggaran atas wewenang sebagai Kepala Dinas PMD. Peserta aksi juga meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Pindrang Muhtadin untuk mengundang seluruh kepala desa yang telah mengadakan mobil pelayanan kesehatan desa di Kabupaten Pindrang agar melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Pindrang bersama peserta aksi dari Aliansi Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa, agar seluruh kendaraan pelayanan kesehatan desa dilengkapi dengan sirine, brangkar dan oksigen atau O2 pada kendaraan pelayanan kesehatan desa masing-masing desa pada 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Memperlihatkan dokumen asli data usulan dari kelompok masyarakat yang sesuai dengan hasil musyawarah desa dan kecamatan, bahwa memang disepakati adanya pengadaan mobil pelayanan kesehatan desa di masing-masing desa yang berjumlah 49 desa. Nah, sebenarnya kawan-kawan hari ini itu terkait mengenai pengadaan kendaraan di desa sebanyak 49 unit. Nah, kami menduga bahwa kendaraan tersebut itu tidak keluar atau bukan hasil dari musyawarah kecamatan atau musrembang. Maka dari itu kawan-kawan besar sekali memiliki indikasi bahwa mobil ini adalah intervensi dari PMD ke desa untuk mengeluarkan mobil sebanyak 49 unit dan dari jumlah 49 desa. Nah, maka dari itu kami menganggap bahwa ketika ini bukan dari hasil dari musrembang, besar dugaan kami ada ketimpangsiuran mengenai kebijakan hal tersebut. Maka dari itu ke depan kawan-kawan akan melanjutkan kasus ini ke Ombudsman supaya betul-betul ditangani secara baik, dan kami juga meminta DPR menggunakan hak interpelasinya untuk mempertanyakan soal kebijakan ini. Saya kira terkait tuntutan tadi di PMD apa itu? Nah, kawan-kawan hampir seluruh maksa aksi dari beberapa aliansi pemuda dan masyarakat Pindrang itu meminta Bupati segera mencopot Kepala Dinas PMD. Alasannya? Alasannya soal kebijakan yang sangat serampangan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi hari ini di masa pandemi. Terkait apa itu? Soal pengadaan mobil sebanyak 49 unit. Ya, mobil pelayanan kesehatan itu. Mobil pelayanan kesehatan namun tidak dilengkapi dengan SOP yang baik. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pindrang Mahmud Bancing yang telah melakukan konferensi pers terkait tuntutan dari Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Pindrang mengatakan, pendanaan mobil pelayanan desa bukan berdasarkan Permen 13. Permen 13 itu mengatur dana desa, sedangkan penganggaran mobil pelayanan kesehatan desa berasal dari anggaran alokasi dana desa. Untuk SOP mobil pelayanan kesehatan desa, lebih jelasnya bisa bertanya ke pihak Toyota. Apakah yang dibeli desa mobil pribadi, mobil angkutan, atau mobil pelayanan kesehatan desa? Terkait tuntutan dari Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa tentang pencopotan jabatan Kadis PMD, itu adalah wewenang Bapak Bupati Pindrang dan jika memang ada masalah proses hukum, dirinya siap. Berdasarkan nomenklatur undang-undang yang mengatur itu, ia memilih pengadaan mobil pelayanan kesehatan desa sebab ada dua pilihan,
dari 2 nomor rekening pada permen, yaitu pertama mobil operasional desa dan mobil pelayanan kesehatan. Ia tidak memilih mobil operasional desa karena itu menjadi kepentingan pribadi desa. Artinya akan menjadi mobil dinas desa sehingga ia memilih mobil pelayanan kesehatan. Mahmud Bancing menambahkan tidak pernah menganulir terkait prioritas mobil pelayanan kesehatan desa daripada pekerjaan fisik pada infrastruktur. Sebab itu telah diatur dalam Permen 13 bahwa berdasarkan Permen 13 kepala desa harus menghindari namanya kegiatan fisik karena ada 4 syarat yang memberatkan. Salah satunya swakelola padat karya di mana upah kerja harus 50% dari non-upah. Terkait informasi mobil pelayanan kesehatan desa yang penggunaannya bersifat emergensi yang kadang ditemukan di warung kopi atau warkop dan pusat perbelanjaan itu masih manusiawi karena tidak ada aturan yang melarang. Yang mana ketika salah satu mobil pelayanan kesehatan desa telah melakukan pengantaran salah satu warga misalnya ke Makassar, bisa jadi dia istirahat di warkop atau di pusat perbelanjaan. Tadi saya dari awal bersedia untuk ketemu dengan anak-anak kita mahasiswa. Dan saya siap menjawab apa yang menjadi tuntutan anak-anak adik-adik kita mahasiswa. Bisa langsung dijawab Pak Kadis? Siap, langsung saya jawab. Pendanaan mobil pelayanan desa bukan didasarkan oleh Permen 13. Permen 13 itu mengatur dana desa. Sementara pengadaan mobil pelayanan berasal dari anggaran alokasi dana desa. Dugaan tambang musrembang bagaimana Pak Kadis? Ada musrembang, semuanya ada nih. Ada. Nah, ini bukti. Semua hasil musrembang di semua kecamatan. 69 kecamatan di 69 desa di 9 kecamatan ada semua di sini. RKP, APBDes-nya ada. Ada. Tapi terkait Siap. dugaan katanya agenda itu untuk meneruskan kampanye politik. Tidak pernah ada. Buktinya bahwa tidak semua desa mengadakan. Berdasarkan informasi terkini, 48 desa yang mengadakan mobil pelayanan. Terkait spesifikasi mobil bagaimana Pak Kadis? Tidak ada aspek mobil. Mau mobil. Maksudnya saya itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Bukan misalnya tidak ada sirenenya, tidak ada apanya. Nah, oke. Berdasarkan SOP-nya, tanyakan ke Toyota bahwa mobil apa yang dibeli desa. Apakah mobil pribadi, mobil angkutan, atau mobil pelayanan kesehatan? Enggak. Nah, terkait tuntutannya bahwa pencabutan kepala dinas PMD bagaimana Pak? Itu bupati yang punya kewenangan. Saya Kalau stafnya masalah siap proses saja. hukumnya bagaimana kalau ada masalah? Siap. Tadi lanjut. Soal spesifikasi tidak ada ambulansnya, tidak serupa mobil kesehatan itu bagaimana Pak Kadis? Begini, saya berikan bahwa ada 2 nomor rekening di Permen. Ada 2 nomor rekeningnya. Saya bisa lihat di sini. Cuma 2 pilihan. Pertama, mobil operasional desa dan mobil pelayanan kesehatan. Kami tidak memilih mobil operasional desa karena kepentingan pribadi desa. Artinya mobil dinas desa. Sehingga yang kami pilih adalah mobil pelayanan kesehatan. Itu ada nomenklaturnya. Ini ada undang-undangnya yang diatur. Pak Kadis, Serta-merta kami. Pak Kadis, Perencanaannya ada. terkait dengan diprioritaskannya mobil pelayanan kesehatan daripada infrastruktur itu bagaimana? Oh, tidak pernah ada komitmen seperti itu. Itu ada video tak viral Pak Kadis. Itu Yang mana? bagaimana? Oh, salah. Dia itu cuma apa namanya? Maksudnya salah gimana itu Pak Kadis? Begini. Tidak betul atau kita anulir? Tidak betul. Saya tidak pernah menganulir. Saya sampaikan bahwa Permen 13 memprioritaskan berdasarkan prioritas ini. Ada 10. Lihat, berdasarkan ini sedikit. Jadi saya ulangi kembali. Siap. Infrastruktur atau pelayanan yang mana yang prioritas Pak? Kalau di Permen 13 ini seyogyanya kepala desa menghindari yang namanya kegiatan fisik karena ada 4 syarat yang memberatkan beliau. Pertama, swakelola padat karya harus upah kerja 50% daripada non upah. Itu yang memberatkan. Jadi itu lebih baik dibanding yang Oh tidak, karena ini pengadaan mobil pelayanan anggaran alokasi dana desa. Permen 13 itu cuma mengatur dana desa. dana desa. Nah, ini beda. Jadi hilangkan dulu paradigmanya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa dana pembelian kendaraan mobil pelayanan kesehatan yang ada di desa berdasarkan Permen 13. Tidak, itu betul, tidak betul. Tidak benar. Karena itu Permen 13 itu prioritas penggunaan dana desa. Sementara yang digunakan desa adalah alokasi dana desa. Sedikit lagi Pak Kadis, terkait dengan yang kita sampaikan bahwa mobil pelayanan desa itu bersifatnya urgent kalau digunakan. Ini kan banyak yang ditemukan di luar
Kabupaten Pindrang. Ada yang ditemukan di pusat pembelajaran, ada di warkop, itu bagaimana Pak? Manusiawi yang begitu. Manusia bagaimana itu? Saya kira tidak ada juga larangannya. Taruh misalnya contohnya, mengantar misalnya pasien ke Makassar. Ini kan persoalannya ini kan bukan pasien, ini kan sempat didapat di tempat. Ya bisa jadi pembelajaran. setelah mengantar pasien, bisa saja. Ya silakan. Dari kantor PMD Kabupaten Pindrang, Dainto Jeng mengabarkan.